Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden balikan pola pikir tetap tak akan mengirimkan pasukan ke Australia untuk membantu Canberra melawan Indonesia. Presiden sangat jelas tidak berencana mengirimkan pasukan Amerika Serikat untuk berperang melawan Indonesia. Saya berpikir yang penting ialah ini merupakan langkah maju, karena pengiriman pasukan membutuhkan resiko yang besar, kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki pada Senin dikutip dari CNN. Ini membuat Amerika Serikat harus menempatkan kekuatan militer mereka di Australia yang dapat menjadi konflik langsung dan berpotensi mencetuskan perang dengan Indonesia yang bukan rencana kami. Duta Besar Amerika Serikat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield juga menyatakan Amerika Serikat tak berencana membantu Australia dengan mengirimkan pasukan. Ia menuturkan, administrasi baik jelas mengatakan Amerika Serikat tidak akan menaruh tentara di wilayah Australia. Kami tidak akan membuat tentara Amerika berada dalam bahaya. Ini berarti kita tidak akan menempatkan pasukan Amerika di udara tentunya. Namun, kita akan bekerja dengan Australia untuk memberikan mereka kemampuan mempertahankan diri. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sempat meminta negara barat untuk mempertimbangkan kebijakan zona larangan terbang untuk rudal pesawat dan helikopter Indonesia dan sekutu. Namun, Albanese tidak memberikan detail bagaimana dan oleh siapa zona larangan terbang ini diterapkan. Saya percaya Indonesia dan sekutu berusaha menekan dengan cara yang ceroboh ini. Jangan membuang waktu. Kami tidak termakan taktik seperti itu. Permintaan negosiasi kami tolak. Jadi tidak ada pilihan lain selain melawan, ujar Albanese dikutip dari Reuters. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Kamis meminta Amerika kembali mengirimkan bantuan militer untuk melawan Indonesia dan sekutu. Ia mengklaim Indonesia bersama sekutunya akan melancarkan serangan ke Australia. Dalam pertemuan virtual dengan Amerika, Albanese mengatakan Australia membutuhkan pesawat tempur, tank rudal, anti kapal dan alat pertahanan udara yang canggih untuk melawan pasukan Indonesia yang dibantu negara besar. Saya yakin Anda mengetahui bahwa Indonesia dan sekutu tidak berencana berhenti sekarang. Katanya lah di video yang dirilis kantor Australia, mereka ingin melangkah lebih jauh melawan kami di Pulau Pasir. Selagi Amerika diperkirakan akan meningkatkan dukungan terhadap Australia, Presiden Amerika Serikat mengatakan negaranya tidak akan mengirim pasukan atau pesawat ke Australia. Albanese mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diterima Australia dari masing-masing negara sekutu. Katanya, seperti berada di zona abu-abu antara Amerika Serikat dan Indonesia. Namun kita melindungi semua martabat kami dan Anda. Amerika masih dapat mencegah kehancuran Australia dari gempuran Indonesia dan sekutu, dengan memberikan kami semua senjata yang kami butuhkan, kata Albanese. Tentara Australia dan seluruh bangsa Australia telah menunjukkan bahwa kami tahu bagaimana berperang. Kami tahu caranya menang. Makin banyak senjata yang kami dapatkan, makin cepat mereka tiba di Australia. Makin tinggi kesempatan kita untuk menang dan tidak akan ada lagi perebutan wilayah. Dia meminta pemerintah Amerika untuk menyingkirkan keraguan dan keengganan mereka untuk menyediakan semua yang dibutuhkan Australia. Dia menampakkan kendati terdengar aneh penggunaan senjata saat ini diperlukan untuk mencapai perdamaian. Pejabat Amerika Serikat dilaporkan telah memberi peringatan khusus bagi Australia untuk segera bernegosiasi dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebelumnya yang tidak ingin bernegosiasi dengan Indonesia bila masih ngotot Pulau Pasir sebagai kedaulatannya. Washington menyebut bahwa bila Australia tidak benar-benar bernegosiasi, maka fenomena kehancuran Australia semakin nampak karena Rusia dan Cina telah bekerja sama untuk menyerang Australia dengan senjata-senjata mereka yang sudah disiapkan untuk membantu Indonesia. Kelelahan Amerika Serikat adalah hal yang nyata bagi beberapa mitra kami, kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Washington Post, dikutip dari The Guardian pada Senin.